apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, jaga kesehatan. Ini adalah sebuah usaha seumur hidup. Tidak ada yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan kalau misalnya bukan kita yang melakukan sendiri. Kita nggak bisa membayar orang lain melakukan upaya kesehatan lalu kita yang mendapatkan manfaatnya. Nggak bisa. Makanya Go Healthy hadir setiap hari kepada Anda mengajak Anda untuk hidup sehat. Nah kalau misalnya Anda ingin bergabung bersama kami di studio silakan loh. Kirimkan data riwayat kesehatan Anda atau boleh juga kirimkan pertanyaan Anda melalui alamat email di bawah ini. Dengan senang hati kami ingin mengundang Anda datang ke sini dan berbagi masalah kesehatan Anda termasuk kami akan carikan solusinya. Seperti narasumber kami kali ini, seorang perempuan cantik, seorang bidan, ada Mbak atau panggilnya Mbak atau Ibu ya kira-kira ya? Ibu ya? Ibu Darsi, apa kabar Bu Darsi? Baik, Alhamdulillah. Masih praktek bidan? Masih. Luar biasa, jasanya udah banyak membantu orang ya. Dan ada dua praktisi kesehatan sahabat saya. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Kabar baik. Dan pemirsa, jangan lupa selain sehat, jangan lupa bahagia. Dan juga ada, ini juga orang yang sangat peduli sama olahraga karena beliau adalah seorang dokter spesialis olahraga. Mbak Anita, apa kabar? Sehat, Bang Ronald. Pemirsa semua di rumah, semoga tetap sehat, bugar. Salam olahraga. Oke, nah pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta sebuah masalah kesehatan yang mungkin Anda punya. Kolesterol. Yang pertama, hanya orang gemuk saja yang punya kolesterol, yang kurus enggak? Salah. Mitos berarti ya? Itu mitos. Mitos. Ya. Jadi pemirsa, yang namanya kolesterol itu kita butuhkan juga ya. Dan kolesterol itu dipakai untuk metabolisme di hati ya, pembuatan hormon-hormon, tapi jangan kelebihan. Gara-gara makanan yang berlemak, gorengan, santan, itulah kolesterolnya menjadi naik. Biasanya orang-orang yang begitu kan orang-orang yang makannya banyak itu orang-orang gemuk, padahal nggak selalu. Nggak ya. Orang kurus pun kalau dia dietnya makanannya itu hanya lemak gorengan saja juga ya, ataupun sedikit nasinya, bisa saja dia kurus tapi kolesterolnya tinggi. Betul Mbak Anita? Betul sekali Kang Ronald. Jadi bisa saja orang dengan kolesterol tinggi punya berat badan ideal bahkan kurus. Yang kedua, mitos atau fakta? Kolesterol adalah penyakit orang tua. Yang masih muda remaja nggak mungkin punya kolesterol. Nah, ini aku jawab ya. Itu mitos. Narasumber yang datang ke sini umurnya ada yang 30 tahun pemirsa, 40 tahun udah bukannya kolesterol tinggi lagi. Udah komplikasi. Stroke, serangan jantung awalnya gara-gara kolesterol tinggi. Artinya kolesterol tingginya sudah dipunyai dari lebih muda lagi. Jadi nggak ada kolesterol penyakit hanya pada orang tua. Termasuk Ibu Darsi, narasumber kami kali ini usianya 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun kan masih muda dong. Masih kolesterolnya dong. tinggi. Nah, gitu kan ya. Sebelum kita berbincang dengan beliau, kita simak dulu ini adalah riwayat kesehatan dari Ibu Darsi. Darsi Ratnaningsih. Sebagai seorang bidan, ia sudah memahami betapa pentingnya kesehatan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia memiliki masalah kadar kolesterol yang tinggi. Dampak dari kolesterol ini sering membuat kepalanya terasa sakit. Kondisi ini pun kian diperberat karena Darsi Ratna sering kurang istirahat akibat sulit tidur. Dalam semalam, ia hanya bisa tidur selama 2 jam. Namun dengan tekadnya untuk bisa sembuh, Darsi Ratna langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia memutuskan untuk menjauhi jenis makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol. Selain itu, Darsi Ratna juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil kini, kondisi tubuhnya kian membaik. Kadar kolesterolnya sudah kembali normal, rasa sakit kepala dan keluhan sulit tidurnya pun sudah tidak pernah dirasakan lagi. Ibu Darsi, apa kabar? Sehat, Bu? Sehat, Alhamdulillah. Sehat ya? Usianya masih 40 tahun dan kolesterolnya sempat tinggi. Paling tinggi pernah berapa Bu Darsi, ingat nggak? Pernah 280. 280, sudah di atas 200 totalnya tinggi ya. Yang terasa adalah kepala pusing. Kepala sakit, ya pusing. Apalagi ke badan? Sulit tidur, terus sakit di belakang leher. Tapi yang cukup mengganggu ya sakit kepala karena saya sampai harus menyiapkan obat anti nyeri dan anti kolesterol di dalam dompet saya. Udah berapa lama hidup dengan rasa sakit itu, Mbak? 4 tahun ke belakang. Kerjanya gimana jadinya? Ya terganggu makanya. Jangankan kerja, mungkin aktivitas biasa sehari-hari aja terganggu. Kira-kira apa yang membuat kolesterolmu tinggi?
nggak akan sulit cari jawabannya karena saya Sadar. pencinta bakso. Kuahnya itu nggak boleh bening, ya harus ada yang ngambang-ngambang. Lemak-lemak, lalu. Terus kemudian ada mie kuning. Harus Kalau mie saya kuning. sukanya, baksonya paling suka bakso urat. Bakso Oke. urat. Pakai toge? Jarang. Pakai gaji? Pakai sayuran. Iya gaji, tetelan ya. Tetelan harus ada. Gorengan. Oke, otomatis. santan-santan. Santan juga suka. Iya, ya Oke. udah. Jadi intinya adalah makanan. Gorengan sesering apa? Gorengan tiap hari lauk pasti harus digoreng dong. Oh, iya. oke. Harus ya? Jadi harus. Yang salah sebetulnya makanannya atau kitanya sih Mbak Darsi? Saya sendiri mungkin pola hidupnya yang tidak bisa mengkontrol. Nah, Iya. ini sebetulnya makanan nggak salah kan? Nggak salah. Tapi sejak ada keluhan, saya coba untuk pola hidupnya lebih baik. Oke. Tapi sekarang kayaknya kelihatan pusing-pusing. Sekarang nggak nih? Sekarang sudah enggak. Saya di dompet saya boleh dicek sudah tidak ada obat. Oke. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh dirimu Mbak Darsi? Iya, saya kebetulan di bulan November mendampingi mertua saya. Beliau kan memang sudah lebih dulu menggunakan teknologi laser. Oh, iya. Jadi 3 tahun pakai, kemudian diundang ke sini. Oh, mama mertua udah kesini. Udah kesini. Ke Go Healthy lalu? Dan beliau, saya sendiri yang merasakan mengurus di usia yang 80 tahun, itu sama sekali tidak ada keluhan yang berarti. Nah, dari situ saya sempat kenapa nih? Oh, tidurnya juga cukup, 8 jam dalam semalam. Nah, ternyata beliau rutin pakai teknologi laser. Jadi karena mama mertua menggunakan, lalu Mbak Akhirnya Darsi saya pakai. mencoba menggunakan. Iya, karena memang saya merasa saya juga ada keluhan. Dan setelah itu saya pakai sampai 6 bulan terakhir ini, seperti yang tadi saya bilang, obat saya sudah lepas. Kemudian pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Emang dulu kenapa? Insomnia, saya punya insomnia juga. Separah apa dulu? Sampai paling bisa tidur 2 jam dalam semalam. Hah? Tidur hanya 2 jam? Iya, jam pada akhirnya pagi-pagi saya akan merasa lemas. Nggak bisa tidur aja gitu? Nggak bisa tidur Setelah aja. pakai teknologi laser? Bagus sudah, sekarang jadi saya sudah jarang insomnia, terus kemudian 7-8 jam sehari tidur. Wow, nice. Beliau bantu pola hidupnya. Mula-mula makan dulu obat, pola hidup sehat plus obat, tapi juga dengan dibantu dengan teknologi laser. Nah, kok bisa teknologi laser itu membantu? Ya, karena tadi si teknologi laser itu pertama dia bisa mencegah yang namanya apa? Penempelan dari keping-keping darah, ya. Akibatnya apa? Aliran darahnya ke kepalanya menjadi lancar, jadi pusingnya hilang deh. Ya. Ya. Kemudian juga yang sudah menempel, menggumpalan, menyumbat-nyumbat di pembuluh darah, terutama di kepala, itu gimana misalnya? Dihancurkan dengan teknologi laser. Dan satu lagi, kok kelihatan bisa lebih segar? Karena beliau juga menggunakan apa yang mengubah yang namanya kolesterol menjadi energi. Coba dijelasin. Nah, jadi ini kita lihat grafisnya pemirsa biar pemirsa lebih jelas apa sebenarnya yang dilakukan kolesterol sehingga menyebabkan bisa terjadi hal-hal yang fatal dan mengerikan. Pemirsa lihat ya, ini yang pertama adalah pembuluh darah kita yang normal. Kita lihat nih di sini ini masih bagus pembuluh darahnya. Begitu kolesterol tinggi dalam darah, dia akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Nah, dia akan masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi bukan di pinggir-pinggir sini, tapi dia masuk ke dalam. Makin lama yang numpuk, dia akan bisa menyebabkan sumbatan dan akhirnya bisa full keblok semua. Sebenarnya menumpuk begini, Ibu, bukan dalam waktu Dekat. singkat. Ya, nggak Ibu makan bakso hari ini besok langsung numpuk gini nggak. Ini terjadi selama bertahun-tahun bahkan ya, dari minggu, bulan, tahun. Ini bisa terjadi di pembuluh darah yang menuju organ vital. Yang pertama, kalau ke jantung, jadi serangan jantung. Kalau ke otak, jadi stroke, Bu. Dan kalau ke ginjal, jadi gagal ginjal. Kalau dia mengganggu saraf, namanya jadi neuropati. Sarafnya jadi nggak kesemutan lah, terbakar, itu semua bisa terganggu. Dan itu Ibu harus cegah dengan pola makan yang sehat. Gitu, Oke. Kang Roma. Kolesterolnya berapa paling tinggi? Paling tinggi 280. 280. Setelah pakai laser jadi berapa, Mbak? 150, 180. Wah, Sudah di bawah 200. Dan seiring angkanya turun, pusingnya sudah tidak ada. Tidak ada. Ya, karena tidurnya aliran lebih kepalanya mudah. lancar. Dan juga badan terasa lebih sehat, lebih bugar. Betul ya, Mbak ya? Iya, betul. Oke. Ya, gunakan teknologi laser seperti yang Ibu Darsi dan mertuanya gunakan.
Bukan hanya mereka berdua, tapi juga banyak kisah dari masyarakat lainnya yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Sekian lama saya mengidap sakit kepala, dan itu dari sejak saya masih kuliah. Hasil konsultasi dengan berbagai dokter bahwa sebetulnya ini pencetusnya adalah hipertensi. Saya tidurnya pulas, lebih berkualitas. Sekarang hipertensinya cenderung stabil, banyak penurunan, termasuk kolesterol yang sempat menyentuh di angka 300. Saat ini udah stabil di bawah 200. Ini secara periodik saya ukur. Teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Darsi ini adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ini disarankan buat Anda yang punya masalah yang sama seperti Bu Darsi, punya kolesterol yang tinggi, termasuk buat Anda yang punya diabetes dan juga hipertensi. Ini penting untuk digunakan. Harapannya adalah supaya masalah tadi bisa segera teratasi dan komplikasi bisa dihindari. Nah, bagaimana jika Anda merasa sehat, nggak ada keluhan kesehatan? Justru lebih baik jika Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Ya, pemirsa, saatnya sekarang kita menjadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Bagaimana cara mendapatkannya? Sederhana sekali, tinggal hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda ini. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser, Anda boleh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Nah pemirsa, penting untuk Anda ketahui ya bahwa produk dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat dan bergaransi dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat juga Gogomol. Oke, Go Healthy belum selesai, kami akan bahas lagi bagaimana pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Apalagi jika Anda punya kolesterol yang tinggi. Ya, kami akan kembali setelah satu ini. Jadi tetaplah di sini, di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Mudik merupakan momen yang paling banyak ditunggu oleh orang-orang. Nah, berikut adalah tips-tips yang dapat Anda lakukan apabila Anda ingin berpergian. Yang pertama, apabila Anda berkendara jauh, perjalanan cukup jauh, Anda harus pastikan stamina Anda tetap kuat. Sehingga yang bisa Anda lakukan adalah mendapatkan tidur yang cukup. Tidur 7 hingga 9 jam sebelum menjalani perjalanan mudik. Lalu yang kedua, konsumsi makanan yang bergizi saat perjalanan. Jadi hindari juga ya makanan terlalu berlemak, bergorengan saat sedang berhenti. Karena kalau saat sedang berhenti, takutnya kalau makan terlalu banyak gorengan atau bersantan, takutnya perut terasa nyeri. Yang ketiga, pada saat Anda di rest area, Anda dapat melakukan peregangan atau gerakan-gerakan repetitif kecil, seperti contohnya mungkin berjalan, lalu Anda dapat stretching-stretching, itu bisa menjadi pilihan. Dan jangan lupa menggunakan teknologi laser agar tubuh Anda tetap segar dan bugar saat perjalanan mudik. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Ibu Darsi yang kolesterolnya sempat tinggi dulu ya, pernah mencapai angka 280. Itu ketika dulu masih terlalu menikmati makan enak, nggak pilih-pilih ya. Frekuensinya sering dalam waktu yang panjang, membuat kolesterolnya tinggi dan pernah menjadikan dirinya tidak nyaman kondisi tubuhnya. Iya betul. Pusing kepala, apalagi Pusing Mbak? kepala, nggak bisa tidur, Nggak bisa jadi tidur, banyak insomnia. nggak pernah fresh badannya. Iya, otomatis pagi jadi lemas. Gitu kan ya. Iya. Tapi karena melihat ibu mertuanya menggunakan teknologi laser, makanya Bu Darsi juga menggunakan teknologi laser. Dan terasa langsung perbedaannya. Iya. Apa setelah menggunakan teknologi laser? Otomatis lebih segar badannya karena mungkin tidurnya cukup. Ya. Malam tidur cukup. Oh, tidur jadi lebih baik berarti ya? Iya. Keluhan pusing hilang. Pusingnya hilang? Iya. Ketergantungan saya dengan obat anti nyeri sudah tidak ada. Jadi saya sudah tidak ada obat lagi yang saya konsumsi. Dan yang paling kecuali penting, vitamin. yang paling penting, angka kolesterolnya dari 280 setelah menggunakan teknologi laser jadi berapa, Bu? Sekarang 150, 180 paling tinggi. Paling tinggi. Oke, berarti sudah di bawah 200 sudah bagus. Mbak Darsi,
suamimu punya masalah yang sama nggak kolesterol? Sama kebetulan. Jadi ditambah plus dengan tekanan darah yang tinggi. Waduh. Karena makanan favoritnya bukan bakso, tapi kerupuk. Oke. Oh, gorengan. Goreng-gorengan, Oke. iya. Beliau menggunakan teknologi laser nggak? Belum. Harusnya pakai bersama ya, diajakin bareng sama Mbak Darsi juga. Meskipun makannya dulu masih belum terlalu baik, masih ada sisi bagusnya. Olahraganya lumayan rutin ya Mbak ya? Olahraganya bagus rutin. ya. Apa aja dong olahraganya? Seminggu saya 5 kali. Oke. Apa aja tuh? Apa Jadi, aja tuh? beban. terus Angkat kemudian, beban. Treadmill. Oh ada kardio juga? Iya, ada Manita, cukup nggak tuh? Oke, angkat beban Ibu berapa kali seminggu? Seminggu saya memang ambilnya itu. Jadi 5 kali Lima terus- kali? iya, terus-terusan? kardio sama beban. Oke. Komposisinya setiap hari itu. Jadi Ibu untuk latihan beban ya juga pemirsa di rumah, resepnya itu harus ada recovery 2 hari antar otot yang sama. Artinya 3 hari sekali. Jadi kalau misalnya Ibu hari Senin latihan upper body, tangan, bahu itu yang baru boleh lagi hari Kamis. Selasa, Rabu istirahat. Nah, kalau Selasa latihan core, inti tubuh, dada, perut, punggung, pinggang, berarti latihan lagi hari Jumat. Iya. Nah, Iya, nanti iya, hari iya. Rabu latihan kaki misalnya. Kaki. Nanti latihan lagi hari Sabtu boleh. Jadi kalau Ibu 5 hari, aku asumsikan ototnya beda-beda. Iya. Ya, jadi udah oke ya. Tambah 1 lagi biar 2 kali sehari atau digabung, ada yang digabung boleh juga. Oke. Nah, latihan kardionya tadi jalan di treadmill. Iya, treadmill. Berapa Ada menit, Bu? kelas aerobik juga. Oke. Ada senam aerobik, kelas senam iya, aerobik. RPM. Berapa durasinya? Oh, RPM ini sepeda? Iya. Oke. Nah, biasanya kalau kelas sepeda saya 45 menit. Good. 45 menit. Tapi Kalau di treadmill? saya 20 menit. Oke, Ibu resepnya adalah sehari minimal 30 menit sampai 60 menit kalau bisa. Ya, 3 sampai 5 kali seminggu minimal, kalau mau setiap hari pun gak apa-apa kalau kardio. Nah, untuk membakar lemak nih Bu, Ibu kan mau menurunkan kolesterol. Kardionya itu minimal 40 menit pemirsa, dengan intensitas yang sedang, artinya kita masih sempat bernafas yang gak ngos-ngosan banget. Karena untuk membakar lemak itu perlu oksigen. Dan di awal-awal yang terbakar glukosa. Jadi kalau pemirsa latihan 30 menit pertama yang dibakar glukosa, Itu baru glukosa. di atas itu baru membakar lemak. Oke, Jadi Ibu oke. pernah melakukan latihan aerobik minimal 40 menit dengan intensitas yang sedang kalau ingin optimal membakar lemak. Nah, satu lagi latihan fleksibilitas. Ibu udah lakukan belum? Stretching, peregangan otot atau latihan yoga? Iya, misalnya? kebetulan saya nggak suka yoga yang olahraga yang diem, tenang gitu. Yang saya statis belum nggak suka. senang ya. Oke, jadi peregangan itu bisa juga dinamis, Bu. Iya. Ya, yoga kan kadang-kadang nggak berhenti juga. Ada yang gerakan-gerakan terus nggak diam. Sebenarnya peregangan bisa 2, bisa statis, bisa dinamis. Jadi kalau statis kita bisa tahan aja di titik yang tidak nyaman, belum sampai sakit 10 sampai 30 detik. Kalau dinamis bisa yoga, pilates juga termasuk ada Iya, peregangan. iya, pilates. Itu perlu, Bu, karena Iya. untuk menjaga otot kita panjangnya tuh terjaga. Karena kalau dia pendek dia akan gampang kaku dan kram sehingga bisa menyebabkan ibu dan pemirsa di rumah jadi lebih gampang cedera. Dia menggunakan teknologi laser meskipun masih salah ya, harusnya 2 kali ya. Iya. Tapi kelihatan dengan olahraganya juga dia seger, tapi juga dengan teknologi laser itu pertama adalah kolesterolnya itu makin turun, bayangin dari 280 menjadi 150 ya, karena si kolesterol itu diubah menjadi energi. Sama kalau gula darah juga gitu. Kalau gula darah pada pasien-pasien diabetes juga dia akan diubah menjadi energi. Yang kedua, tidurnya menjadi nyenyak. Karena apa? Bu Darsi memasuki usia-usia 39-40 kan menjelang semakin menua, itu kan hormon melatoninnya kan turun. Berarti sulit tidur, insomnia sampai cuma 2 2 jam jam. sehari Tapi tidur. setelah menggunakan teknologi laser diaktifkan kembali hormon melatoninnya, menjadi dia tidurnya menjadi cukup, ya kan, 6 sampai 8 jam. 8 jam. Nah, jangan heran itu tadi yang mengubah kolesterol itu kan yang sinar merahnya, sinar birunya adalah untuk pembuluh darahnya menjadi lebih baik, lebih melebar karena diaktifkan nitrik oksida. Nah, sinar kuning ini yang melatoninnya. Tapi si sinar kuning ini juga dia membantu untuk lebih bahagia. Rasanya lebih bahagia nggak setelah Iya, menggunakan happy. teknologi laser? Lebih happy ya? Iya. Makanya disebut dengan happy life, ya, happy life. Bayangkan kalau aliran darah lancar, tekanan darah baik, tidurnya nyenyak, kemudian juga kita happy, maka kita jarang sakit. Jarang sakit nggak sekarang? Jarang sakit. Oh, karena imunitas kita juga meningkat. Dan pemirsa mesti tahu, kalau imunitas kita juga naik, kita jarang sakit, kita
kualitas hidup kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih bahagia. Ya, bener banget yang dikatakan Iya, Mas setuju. Boyke Iya, ya. iya. Nah, jangan lupa Kang Ronald, Ibu, teknologi laser ini bisa juga dipakai di otot-otot yang lagi nyeri. Itu untuk mempercepat peradangannya berhenti karena dia ada efek anti radang di Iya. sana dengan melancarkan aliran darah. Ya, jadi yang nyeri-nyeri tadi bisa berkurang dengan lebih cepat. Nah, dan ada pula nih teknologi yang tadi Ya. Mas Boyke udah bilang yang dimasukkan ke Yang hidung belum ya? dimasukkan ke dalam hidung. Oke, bisa Apalagi juga. kan udah 40 tahun mau menopause nih. Ya kan? Ketika kita menopause kan sering juga pusing-pusing dan sebagainya. Dengan intranasal tadi biasanya aliran darah di Ya. kepala menjadi lebih lancar. Akibatnya apa? Akibatnya juga kita akan terhindar dari kepikunan, Oke. kemudian terhindar dari gangguan keseimbangan. Bahkan ada beberapa penyakit seperti sinusitis, radang di tenggorokan akan terbantu teratasi. Kalau yang buat mengaktifkan otot sudah tahu belum, Bu? Ini namanya teknologi NMES, pemirsa, Neuromuscular Electrical Stimulation. Itu jadi rangsang listrik untuk otot dan saraf. Ibu bisa lihat situ dia memberikan kejutan-kejutan kecil, jadi mengirim sinyal ke otak. Ini otot masih aktif loh. Kita bisa buat pakai supaya dia nanti saat olahraga jadi lebih bagus lagi. Terutama untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan gerak, pemirsa. Jadi misalnya orang habis stroke atau orang yang latihannya masih bolong-bolong lah, nggak bisa rutin. Nah, itu bisa dipakai untuk membantu mengaktifkan otot. Begitu, Oke, Kang Rona. Mbak Darsi sekarang boleh dong diajakin teman-teman sejawat yang seprofesi supaya menjaga kesehatan. Silakan, Bu Darsi. Baik untuk teman-teman sejawat dan masyarakat umum, mungkin mari sejak sekarang sebelum terlambat kita perbaiki pola hidup sehat dari makanan, kemudian aktivitas, dan karena saya sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, coba dimulai dari sekarang untuk menggunakan teknologi laser. Insya Allah kita dapat kualitas hidup yang lebih baik. Oke. Pemirsa, kita sudah mendengar penjelasan dari para praktisi kesehatan. Ya, sekarang waktunya Anda semakin menyadari pentingnya menjaga pola hidup, khususnya pola makan dan juga pola istirahat. Karena tubuh kita ini butuh istirahat ya setelah bekerja seharian penuh. Kisahnya dari Ibu Darsi, narasumber kami kali ini, mengingatkan kita bahwa kesehatan tubuh harus dijaga dari sekarang supaya hidup kita nanti ketika tua bisa dinikmati dengan tenang, dengan nyaman. Ya, sekarang kondisi Ibu Darsi sudah lebih baik, sudah jauh lebih sehat dan lebih bugar. Kenapa? Karena angka kolesterol dan tensinya sudah turun. Ditambah lagi pola tidurnya sekarang sudah jauh lebih teratur, lebih berkualitas. Ini semua karena Bu Darsi sudah menggunakan teknologi laser untuk mengoptimalkan kesehatan tubuhnya. Nah, alat kesehatan dokter laser maupun AccuLaser Ultimate ini sangat praktis dan mudah digunakan. Ya, artinya kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun AccuLaser ini akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi NO atau nitric oxide. Manfaatnya adalah untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, pemirsa. Jadi bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan mencegah darah kental. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh kita sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomol. Silakan hubungi nomor ini. Ya, nomor ini adalah nomor dari call center kami yang akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Penting untuk Anda ingat, ya, kalau produk dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat dan bergaransi dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di Gogomol, pemirsa. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat juga adalah dokter laser, AccuLaser, dan juga Gogomol. Ingat pemirsa, kami tidak akan pernah bosan mengulang kalimat ini. Kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Ibu Darsi, terima kasih, sehat selalu. Ya, juga buat Mbak Anita, Mas Boyke juga terima kasih buat semua saran-saran dan tipsnya, ya. Dan tentunya pemirsa, terima kasih. Anda telah menjadi bagian dari keluarga besar Go Healthy. Oleh karenanya, kami membutuhkan kritik dan saran dari Anda. Jadi silakan sampaikan melalui alamat email di bawah ini untuk perbaikan program Go Healthy di masa-masa mendatang. Kami semua pamit, sampai jumpa lagi di edisi Go Healthy berikutnya. Cara tepat, hidup sehat. Sampai jumpa.